Sebenarnya Sahara ini yang asli Sahara, ya menurut cerita lah, saya masukkan udah Sahara duluan ya, cerita aslinya. Jadi Sahara ini yang punya Sahara sebenarnya udah nggak ada yang asli. Zaman rekaman album pertama tuh udah nggak ada. Eh, Kebetulan saya terlahir dari keluarga militer yang kebanyakan kalau anak-anak militer tuh kan larinya pada ke musik ya, musik. Tentunya seperti almarhum Victor Olis, juga almarhum siapa, Hari Mukti dan lain-lain. Dari SD itu saya udah menggemari musik rock khususnya. Memang pada zaman-zaman tahun 80 akhir sampai 90-an tuh kan musimnya musik rock ya. Di situ. Nah, di situ saya bergaul lebih angkatan ke atas. Jadi mereka yang mengenalkan saya ke musik rock. Akhirnya karena banyak bergaul sama mereka, di situ mulai ngumpulin beli kaset. Tuh kayak dulu tuh kan paling apa ya, ngumpulin kaset tuh satu kebanggaan gitu. Jadi seolah-olah kalau sudah punya banyak kaset tuh kalau dulu musisi gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Nah, ini yang ngumpulin lah kaset. Saya cita-citanya pengen jadi musisi tapi sebagai pemain drum. Ya latihan lah di rumah, semua ditakolin. Lama kelamaan berjalannya waktu muncullah festival gitu kan, festival kecil lah sebelum Lock Slebor. Nah, karena saya sering, karena di suasana kompleks itu kan sepi sekali. Jadi setiap habis maghrib atau isya tuh ya anak-anak kompleks ya, seumuran tuh pada begadang lah pinggir-pinggir. Kan di sini dekat Citarum ya. Itu pada gitar-gitaran situ. Mulai dari sore ada. Nah, sore-sore ini kebetulan ada beberapa teman sekolah datang karena dia dengar ada. Jadi kalau ini kan santernya mah kalau banyak kasetnya tuh banyak pemusik katanya. Ini pemusik nih katanya. Datanglah mereka. Saya sebenarnya nggak tahu mau main musik apa, cuman pengen jadi pemain drum, cuman nggak bisa drum. Nggak, sama sekali nggak kebayang masalah saya harus jadi vokalis atau apa gitu kan. Akhirnya ketemulah sama teman-teman yang rencana mereka katanya mau festival waktu itu diadakan di Cianjur. Datang ketemu di situ, saya lagi nongkrong sama anak-anak. Oh Iksan katanya, San bantuin saya dong, kita ikut festival, tolong vokalin. Saya nggak bisa vokal ini, gimana, saya nggak tahu gitu. Saya kalau mau jadi pemain drum. Oh bisa drum? Nggak bisa gitu. Udahlah, percayalah katanya, latihan. Udah, akhirnya diajak latihan. Saya masih bingung. Ya maksudnya bukan langsung itu ya, suruh ngapalin sekitar berapa lagunya udah tinggi, lagunya punya siapa, Niki Astria waktu itu ya. Sudahlah, akhirnya begitu saya latihan, saya bawakan, saya hafalin 3 lagu kalau nggak salah itu, sama lagu SAS. Nah setelah latihan mereka, wah itu mana bisa katanya. Kamu bisa katanya. Udahlah, ini kita ke Cianjur aja nanti ini. Hayu. Tapi ya saya nggak tahu ini kayak gini bisa nggak gitu kan. Pergilah. Nah mulai saya ikut festival tuh pada saat itu pertama kali perdananya gitu kan.
saya ikut festival. Sampai di sana wah Deman Panggung dan sebagainya udah. Walaupun memang tidak menang juga. Di sana juga tidak menang, cuman suasananya tuh kayak menunggu giliran apa segalanya, benar-benar sport jantung gitu kan. Tapi untuk musik-musikan saya pernah nyanyi waktu itu SMP lah, tahun 86 lah, 86an tuh saya nyanyi, ada grup band, lagu karangan sendiri waktu itu kan, satu lagu. Jadi setiap tampil 17-an lagu itu aja terus. Nggak ada lagu-lagu yang lain. Nah udah lama gitu, udah gitu tuh saya udah lupa bahwa saya itu memang bisa nyanyi atau apa, nggak ada nilai juga kan. Nah dari situ setelah festival lama, nah banyak yang kenal lah orang-orang ini, yang kenal orang-orang yang sudah berpengaruh lah. Kalau di Bandung tuh zaman-zaman dulu tuh kayak Perudal, Karikatur dulu, zaman-zaman kayak begitu kan. Jamrock sebelum Jamrut tuh kan. Sahara, seperti itu. Nah, mereka sudah duluan sih, saya masih baru-baru lah meniti karir. Akhirnya dari situ ada yang menang festival tuh kalau nggak salah Karikatur ini saya sering nonton mereka. Jadi kalau setiap 17-an tuh tahun-tahun 90-an paling ramai sekali, yang ditunggu-tunggu sama anak-anak muda tuh itu. Jadi mau main di panggung manapun pasti dikejar. Nah salah satunya saya ngefans sama mengidolakan grup yang namanya Karikatur itu. Lagu-lagunya gitulah, cocok lah, hard rock gitu. Nah saya dipanggil sama mereka. Mereka kebetulan pas festival Cianjur mereka juara 1. Vokalis terbaik. Dipanggil lah, udah kamu mau nggak jadi vokalis saya gitu katanya. Ayo. Nah disitulah mulai saya latihan di daerah mana dulu itu tuh, daerah Lingkar Selatan situ lah di situ. Latihan sering, wah ya senang sekali saya main sama orang yang saya senengin gitu kan. Termasuk dulu dewa gitarnya lah istilahnya, zaman dulu dewa gitarnya Bandung tuh Denny Huis. Nah Denny Huis ini kan setelah beberapa tahun tuh recording dia untuk album pertama Riff, dia yang main gitar gitu. Berapa tahun lah saya bersama Karikatur ya touring. Nah di situ kenal lagi sama grup yang lain, masuk lagi sama grup Cianjur, masuk lagi namanya grupnya Arca. Terus Arca ini salah satunya pemain gitarnya udah almarhum, pemain gitarnya ST12 yang pertama Iman ya, almarhum. Nah itu ngegrup, terus bikin lagi sama almarhum juga Dani Akung, Budi Arab, bikin kayak apa, grup bawain lagu-lagu Guns N' Roses dulu kan. Jadi banyak di situ. Nah ada juga grup kafenya saya bareng sama Thomas Ramdan, Gigi, bareng sama Arif juga. Arif ini drummernya apa sekarang ya, dulu Bias Band dulu kan, sekarang Time Bomb. Terus bareng sama Denny Huis juga pemain gitarnya, main sama bekas vokalisnya Jamrock ya dulu sebelum Jamrut. Nah di situ banyak ilmu-ilmu yang tidak sengaja saya dapatkan, walaupun mereka tidak mengajarkan. Satu-satunya banyak di antara orang-orang itu yang mempengaruhi saya, yang mencetak saya dengan tidak sengaja, seperti termasuk Ahmad Subastio ya. Ahmad Subastio pernah juga main di kafe sama Ahmad Subastio. Jadi Thomas ke Jakarta, kita bilang, oh kamu harus tanggung jawab nih nyariin pemain bass yang pola mainnya seperti kamu. Oke. Adalah di situ Sahara lah yang main-main seperti itu. Nah, akhirnya Ahmad lah yang dipanggil lah. Saya ngeband di situ sama Ahmad itu di situ di kafe juga.
Nah, salah satunya yang berpengaruh ya seperti Ahmad Subastio, almarhum Dani Aku, Budi Arab, Arif Dram, Arif Falcon dulu namanya. Itu orang-orang yang mereka tidak mengajarkan apa-apa, tapi mereka yang saya lihat dari apa yang mereka lakukan tuh benar-benar seperti ini bermusik. Akhirnya saya jadi tercetak nyanyi seperti sekarang tuh. Saya hanya melihat mereka gitu memainkan yang instrumennya seperti ini, jadi saya terapkan di vokal seperti ini, kayak gitulah. Belum dari untuk rekaman. Kalau rekaman sendiri itu dari Ahmad lah pengaruhnya ya, karena Ahmad juga bisa nyanyi, banyak ngerti teknik vokal, bikin lagunya bagus Ahmad. Dari bergaul di kafe nih akhirnya Sahara bikin band, Sahara rekaman waktu itu ceritanya. Sahara rekaman, kebetulan setahu saya nih Sahara rekaman udah ada memang vokalnya, namanya Rian ya, almarhum Rian Christy. Waktu itu pas juara 3 Lox Lebor tuh Rian yang nyanyi. Jadi begitu malam-malam saya ingat Ahmad minta, "San, antar saya lah ke ini," kalau bahasa Sundanya, "San antar orang lah ke Jakarta," gitu kan. Bilang, "Ayo." Jadi berdua lah ke sana. "Kamu mau rekaman nggak, San?" Saya bilang, "Oke, mau lah, siapa yang nggak mau rekaman." "Ya udah ya, kita ke sana bikin lagu dulu," katanya. Bikin lagu ada satu lagu yang namanya judulnya PMB. Ini akustik aja sih sama vokal. Jalan ke Jakarta, jalan tuh di mana itu, Triple M kalau nggak salah, Triple M dulu. Udah di situ udah ada jadi musik, ada beberapa yang jadilah. Di situ saya dengerin lagu-lagunya Sahara yang sebelumnya memang ada sebagian, ada beberapa lagu yang udah ada vokalnya sama Rian Christy. Akhirnya karena kan di tengah jalan nih saya bikin lagu PMB ini sama Ahmad nih. "Udah San, masuk aja lagu ini duluan." Masuk. Jadi jadinya, "Kamu mau solo nggak?" "Oke, mau lah kalau untuk solo." Masuklah lagu ini. Oke. Udah selesai itu saya masuk lagu, "San, cobain lagu ini satu, ada lagu namanya judulnya apa? Gila kalau nggak salah." Udah ada vokalnya gitu. "Coba kamu yang isi kayak gimana, San?" Nah, ini saya isi lah. Begitu tengah jalan saya isi, di luar saya lihat dari ruang monitor tuh, dari ruang vokal ada beberapa orang masuk. Ya, jadi ceritanya, singkat cerita, mereka itu ternyata produser yang masuk. "Mat, itu yang ngisi vokal siapa?" katanya. "Oh, itu si Iksan." "Udah itu aja yang ngisi vokal," kata. Ya udah, pas udah keluar beres lagu, terusin aja lagi katanya. "San, kamu mau jadi vokalis Sahara?" "Ya mau lah," saya bilang. Pengen rekaman, belum rekaman ya. Memang ada sebelumnya, saya sebelum Sahara pernah rekaman tahun-tahun 90 atau 91 lah kalau nggak salah, sama Phil Beat ya. Satu album itu. Teman saya berdua nyanyinya sama Agus, berdua. Sebelah. Berapa lagu, sekitar 8 laguan gitu. Kalau tahun ini, saya rekaman sama Sahara ini tahun 93. Tahun 9 akhirnya lagu-lagu Sahara udah deal-dealan sama saya kan, sama ini. Ya udah ya, saya isi semuanya gitu. Ada beberapa 8 laguan. Ya 8 terus 9 lagu. Dan dulu kan zaman pita tuh, biasanya kalau 5 menitan itu satu pita reel yang gede itu masuknya 3 lagu. Jadi ya udahlah, daripada 1-0 tanggung isi, jadi satu pita kita main 3 pita kan.
Di 9 laguan gitu. Ada yang bule-bulenya, beberapa lagu lah, lagu-lagu syair-syair Inggris ya. Setelah itu udah lama ya, banyak lah kita tour apa segala macam. Jadi sebenarnya Sahara ini yang asli Sahara, yang menurut cerita lah, saya masuk kan udah Sahara duluan ya, cerita aslinya. Jadi Sahara ini yang punya Sahara sebenarnya udah nggak ada yang asli. Zaman rekaman album pertama tuh udah nggak ada. Ahmad tuh udah generasi kedua. Jadi yang asli itu Richard Muter drum, pas band, terus Irfan Apai ya dulu, Mang ini Apai, sama Mang Opet. Mang Opet nih nama aslinya juga Ahmad. Jadi mereka tuh zaman-zaman 17-an, sekitar tahun 80-an akhir tuh mereka banyak bawain ras gitu. Jadi Mang Opet nih main bass sambil nyanyi, kayak memang udah konsep musiknya udah kayak begitu, progresif gitu kan. Lama mereka main, akhirnya bikin band karena Mang Opet kerja gitu. Ceritanya kayak gitu kan ya, akhirnya mereka Mang Opet keluar, digantilah sama Ahmad karena merasa berat sambil nyanyi. Memang range-nya juga nggak sampai lah untuk nyampe ke vokalnya Gedili ya, beras kan tinggi gitu. Akhirnya masuklah Iwan Leo. Di situ mereka bawain ya banyak, beragam. Jadi selain ras ada ekstrim dan lain-lain lah. Banyak mereka bawain. Nah gitu. Jadi yang rekaman ini sebenarnya yang generasi kedua, yang pertama cuman Ahmad gitu. Nah di situ saya masuk, posisinya ngegantiin Rian, vokal, bass Ahmad, gitar Dion almarhum, main drumnya Agus Aziz nih bekas jam rock juga, Jamrutnya. Bikinlah di situlah kita ini. Nah kita semua nih selain Leo nih kita main di kafe bareng. Kalau di Fillbeat saya sama Agus dulu kan, di Fillbeat main drumnya Agus. Kalau di kafe kita satu grup sama ya yang 3 ini kan, banyak main. Jadi untuk album-album berikutnya kita Sahara sekitar berapa album, 7 album lah. 7 album, belum campur dengan yang, jadi ada Selang Saya Nggak Ada Sahara pernah diisi sama Ridwan almarhum juga, yang lagunya apa, Kau Bukan Untukku. Terus ada setelah Ridwan nih ada Alex Hutajulu karena ada pertukaran pelajar, jadi ke Jepang nggak bisa, sibuk. Akhirnya saya pas ada di Bandung diisi lagi. Nah diisinya pertama-tama tuh pas ada acara di TV One. Di TV One tuh acara apa sih? Roadshow di situ. Nah di situ sebenarnya itu ajang reuni aja lah, cuman kita kan diundang sama radio show. Yo Sahara nih kan waktu itu kan materinya tuh band-band lawas yang rekaman tahun-tahun 80, 90 gitu, khususnya rock dulu itu kan. Jadi kita diundang ke sana, ini sekalian reuni lah kita anak-anak. Jadi panggil aja vokalis-vokalis yang bisa, pemain yang bisa gitu ya, yang bisa hadir tuh ya Iwan Leo gitu kan. Yang Iwan Leo tuh lagu Bangkit dulu kalau di kompilasi itu, Lok Selebor juara berapa lah saya kurang tahu lah. Terus Alex juga dipanggil dengan saya. Terus ada di album Sahara yang ke-4 judulnya Takut Mati, ini pemain gitarnya dari Australia, orang Indonesia sih, cuman dia warga negara Australia, namanya Ace.
SG. Dia ngisi, dia juga hadir ke sana ngisi ya. Pemain drumnya Pro Tua, Agus Ajis nggak bisa waktu itu, Pro Tua sama Richard gitu. Di situ setelah itu ya udah teruslah, habis ini kita bikin inilah, masih ajang reuni gitu, kita bikin album lah, bikin akhir 2013 bikin album Mirror of Life gitu. Cuman karena kan anak-anak bilang, saya kan ngedengerin album Sahara yang diisi oleh Ridwan gitu kan, masih ada Saharanya, cuman karena Ridwan vokalnya agak ngepop, jadi menyesuaikan gitu. Akhirnya saya ditawarin kan, saya pikir kayak begitu lagi konsepnya. Wah, kalau kayak dulu mah saya mau, saya bilang. Kayak dulu kayak progresif ya. Sahara kan progresif. Iya kayak gitu, coba didengar. Oh iya kan, ya udah itu saya rekaman sekitar 8 laguan di situ. Terus udah sampai situ Sahara belum ada single lah, tapi ini belum bikin lagi lah untuk single. Sekarang ini ya memang agak bingung ya sebenarnya. Orang-orang tahun 90-an, 80-an ataupun 2000 tuh sebenarnya mau tidak mau harus ngikutin masalah market anak-anak sekarang gitu, anak-anak sekarang. Kalau mau disebut, kalau dulu kan kayak cetakannya tuh kan nyangkul bayar, kerja bayar gitu, udah kayak gitu. Jadi tour show udah sebenarnya capek kan gitu. Tapi memang ada semangatnya di situ kan. Ya cuman sekarang ya mau tidak mau harus ngikutin pendistribusian yang ya zaman sekarang dilakukan gitu oleh industri musik ya. Jadi sekarang kan zaman digital ya. Kita harus ngikutin gitu, nggak gaya-gaya kayak dulu gitu, udah ketinggalan. Justru sekarang lebih sehat kalau saya bilang gitu kan. Jadi main band udah main hanya beberapa hari, satu lagu masukin ke ini, terus tinggal tunggu uangnya udah masuk belum, kayak gitu kan. Kalau dulu kan enggak, kita latihan beberapa, satu album misalnya, tur untuk album yang ini beberapa lagu, misalnya 15 lagu, kita bawain sekitar 2 jaman begitu. Memang ada kepuasan sih sebenarnya gitu. Cuman kan itu nuntut tenaga yang ini, kalau masih muda-muda memang ada ini enak gitulah, masih tersalurkan. Kalau kayak yang sekarang itu kan lebih melemah kan, si tenaganya udah berkurang gitu kan. Jadi memang cocok sekali untuk kerja ya market seperti sekarang. Contohnya gitu yang digital gitu kan. Ya memang ada perbedaan lah kalau orang-orang bilang dulu. San, bagaimana perbedaannya masalah orang dulu, musisi sekarang dengan musisi yang dulu gitu? Kenapa gitu? Saya bilang bagusan orang-orang dulu lagu-lagunya. Kenapa? Karena orang-orang dulu lagunya bisa didengerin sama orang-orang sekarang. Tapi lagunya orang-orang sekarang nggak bisa didengerin sama orang-orang dulu. Enggak, itu canda. Kalau dulu nih proses ininya karena memang kita kurang informasi, jadi wawasan kurang untuk alat-alat yang menunjang bermusik, kita agak informasinya agak kurang gitu. Bayangkan untuk main gitar aja ngedengerin lagu-lagu dulu kayak zamannya Ingwi misalnya, wah susah sekali ini skill apa ini, harus punya apa istilahnya, tabulatur ya. Nah itu kan nggak bisa dicari di YouTube, masih di YouTube. Gitu. Kalau sekarang kan gampang,
Cuman ya itu, semakin ada fasilitas semakin malas lah orang, memang manusiawinya seperti itu ya, jadi malas. Karena rekaman pun seperti itu, jadi malas mengasah. Kalau dulu rekaman kalau jelek ya jelek, karena ya sistemnya, karena kan rugi kalau pita diulang-ulang tuh kan jadi tipis kalau pita real kan, dia rugi ini. Kamu harus yang benar dong, operator yang benar-benar marah-marah, wah ngomong kasar sudah. Ini pita saya nih harus beli lagi sekitar berapa, 700.000 gitu. Itu tuh yang second. Kalau beli kan sekitar 1.500.000 lah. Zaman dulu tuh. Merugi gitu kan, kita nggak bisa ngambil selisih dari rekaman lah. Karena dulu memang untuk biaya rekamannya sedikit dulu kan. Jadi kita ambil selisih dari sip gitu, sip rekaman itu lumayan gitu dulu kalau saya. Nggak tahu ya kalau yang lain, karena Sahara tuh kan dulu hanya berapa sip, hanya 25 kalau nggak salah, 25 sip satu album. Kalau yang lain kan sekitar 150 sip satu album. Ada yang lebih cepat lagi, siapa, Pas Band kalau nggak salah, lebih cepat lagi dia. Tapi karena mereka latihan di rumahnya, latihan apa segala macam gitu, ini udah gitu. Kalau sekarang enggak, sistemnya instan. Memang dari dulu gayanya seperti itu, nggak dibikin-bikin. Rekaman tuh nggak punya materi kalau Sahara tuh. Rekaman ayo oh berangkat naik kereta sampai di sana ada lagu nggak, belum, ya udah nanti aja di sana, makan aja dulu nasi padang, udah makan ada ide masuk. Jadi di studio belum masuk tuh sekitar 15 menitan lah sebelum ini, kita gembreng di sofa, udah ada ini masuk ya. Saya masuk duluan ya, masuk musik, kamu keluar aja atau di mana lah bikin syair, bikin, udah masuk. Biasanya prosesnya kayak gitu, hampir setiap lagu seperti itu. Jarang ada lagu yang sudah ada gitu, kecuali lagu orang ya. Lagu orang yang bawain lah kalau gini, tapi hanya beberapa lah lagu orang yang minta dibawain sama Sahara gitu. Itu juga khusus hanya untuk teman-teman aja, yang teman-teman dekat nih, saya punya syair nih bawain gitu. Biasanya hanya lirik aja gitu, nggak bawain ini. Nah, itulah Sahara tuh seperti itu kayak dulu tuh. Jadi ya ceritanya kayak gitu kan dulu. Jadi yang aslinya itu sudah tidak ada sampai sekarang. Richardnya pun sekarang udah nggak dipas lagi malahan. Udah mana dia, emang gayanya kayak begitu dia. Sekarang udah jadi apa, jadi bikin klip. Terakhir ketemu klip nggak tahu lah klip apa gitu.